Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Miati dengan nomor NIM 862071815119 dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti. Kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah Micro Teaching. Pengajaran mikro adalah pengajaran dalam skala kecil, yaitu dilakukan dengan jalan penyederhanaan komponen-komponen dalam ruang lingkup pembelajaran yang ada, sehingga calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan mengajar dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil, terbatas, sempit, dan teaching yang berarti mengajar. Menurut Richard N. Johnson 1974, suatu sistem yang memungkinkan seorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Menurut Locking dan Moulton, sebuah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dari proses mengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Pengertian pengajaran mikro atau macro teaching. Sukiman mengatakan sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Dadang Sukiman 2021 menyederhanakan di sini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, menggunakan metode dan media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Micro teaching adalah meningkatkan performance yang menyangkut keterampilan dalam mengajar atau latihan mengelola interaksi belajar mengajar. Sardiman 2005-189 Pengajaran mikro adalah suatu latihan mengajar permulaan bagi guru atau calon guru dengan skop latihan dan audiens yang lebih sempit dan dapat dilaksanakan dalam lingkungan teman-teman setingkat atau sekelompok murid di bawah bimbingan dosen pembimbing atau di bawah bimbingan pamong. Dalam micro teaching, calon pendidik dapat berlatih untuk kebolehan dengan kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu dari beberapa kompetensi dasar mengajar dengan kompetensi tujuan, materi, peserta didik, dan waktu yang relatif dibatasi atau dimikrokan. Tujuan micro teaching. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Menurut Sardiman 2005-189 adalah membekali calon guru sebelum sungguh-sungguh terjun ke sekolah, tempat latihan praktek kependidikan untuk praktek mengajar. Tujuan pembelajaran mikro menurut Dwight Allen Mujiono 2046 bagi siswa calon guru, memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Kedua, calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. Ketiga, memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. Bagi guru, pengajaran mikro bukan hanya untuk calon guru saja, tapi juga digunakan untuk guru yang telah mengajar di sekolah-sekolah. Tujuannya pun berbeda-beda. Yang pertama, memberikan penyegaran dalam program pendidikan. Yang kedua, guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya. Yang ketiga, mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaharuan yang berlangsung di pranata sekolah. Apa saja yang disederhanakan atau dikecilkan? Yang pertama, jumlah murid sekitar 5-10 orang. Waktu mengajarnya, bahan pelajarannya, keterampilan yang dilatih, penggunaan metode, media pembelajarannya, unsur-unsur pembelajaran lainnya. Ciri-ciri pengajaran mikro. Yang pertama,
Jumlah siswa sebagai subjek belajar sedikit, yaitu antara 5-10 orang. Waktu mengajar terbatas 10-15 menit. Yang ketiga, bahan yang diajarkan terbatas. Yang keempat, komponen mengajar yang dikembangkan terbatas. Diskusi kelompok menganalisis prinsip-prinsip pengajaran mikro. Yang pertama, bahan diskusinya, jumlah murid, waktu mengajar, bahan pelajaran, keterampilan yang dilatih, penggunaan metode, media pembelajaran, unsur-unsur pembelajaran lainnya. Yang B, pertanyaan. Menurut ibu-ibu, kenapa kita hanya sedikit? Yang kedua, berapa lama? Yang ketiga, apa saja yang dilatih pada saat mikro? Yang keempat, jelaskan berbagai metode pembelajaran secara lengkap dan jelas. Yang kelima, apa saja pendekatan pembelajaran di PAUD? C, karena ini pembelajaran mikro, maka tentu saja dengan jumlah hanya lebih sedikit agar guru yang sedang belajar lebih mudah. Pertanyaan kedua, jawaban yang kedua adalah saat pelaksanaan mikro, waktu pembukaan dan penutup sebentar, yang lama pada saat kegiatan inti. Yang jawaban ketiga adalah alat dan bahan pada penataan main sama seperti kita mengajar pada kondisi yang asli. Jawaban yang keempat, keterampilan yang bisa kita latih saat pembelajaran mikro, mulai dari menyiapkan perencanaan, alat dan bahan, membuka pembelajaran, interaksi dengan anak, memberikan dukungan melalui provokasi, dan akhirnya penutup kegiatan. Jawaban yang kelima adalah metode bercerita, metode eksperimen, metode demonstrasi, metode bermain peran, metode tanya jawab, bercakap-cakap, metode diskusi, dan metode berkarya wisata. Pendekatan yang diberikan pada sekolah kami adalah pendekatan high scope, di mana anak sebagai pembelajar aktif dan guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih aktivitas bermainnya. Guru hanya menstimulus anak-anak dalam memberikan kegiatan dan anak yang mengembangkan ide dari masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.